Mana yang lebih bahaya, garam atau micin? Mari kita bahas. Oke, jadi kali ini kita akan bahas mengenai garam dan micin atau MSG. Mana yang lebih berbahaya? Karena banyak orang takut makan garam, terutama untuk orang-orang yang sudah punya masalah darah tinggi, hipertensi. Kemudian orang-orang yang punya masalah gangguan jantung, gangguan irama jantung, penyakit jantung, dan lain-lain. Nah, kita perlu tahu dulu, garam dan micin atau MSG itu sebetulnya apa? Garam itu kita kenal dengan sebutan, sebetulnya nama kimianya adalah sodium klorida atau natrium klorida. Itu adalah nama lain dari garam. Sedangkan micin atau MSG itu adalah monosodium glutamat. Nah, biasanya orang berpikir, oh sama saja, karena sama-sama sodium, ada kata-kata sodiumnya. Dan juga yang sering kali disalahartikan adalah glutamatnya. Jadi glutamat ini karena dianggap natural, jadi MSG seringkali juga dianggap orang aman untuk dikonsumsi. Karena ini berhubungan dengan yang namanya asam glutamat. Hampir semua makanan mengandung glutamat. Nah, glutamat sendiri itu sebenarnya ada dua macam. Yang pertama adalah L-glutamic acid, yang kedua adalah D-glutamic acid. L-glutamic acid ini selalu berikatan dengan protein. Makanan-makanan yang mengandung protein pasti hampir semuanya mengandung L-glutamic acid. Sedangkan D-glutamic acid ini adalah MSG. Glutamic acid yang sintetis, yang dibuat. Sayangnya MSG ini kalau kita didapatkan di luar, namanya bukan cuma MSG, bukan cuma monosodium glutamate, tapi juga punya banyak nama lain. Contohnya yang paling sering adalah nama lainnya, yang pertama adalah modified food starch atau modified corn starch. Yang kedua adalah natural flavoring atau flavoring enhancer. Itu juga sering. Kemudian kaldu jamur atau mushroom bouillon. Kemudian juga smoke flavoring. Kemudian juga maltodextrin dan lain-lain. Jadi MSG ini kalau kita lihat di beberapa produk-produk, seringkali mungkin tidak dituliskan MSG atau monosodium glutamat, tapi dengan nama-nama ini. MSG itu punya dampak kesehatan. Yang pertama, kalau kita over konsumsinya, akan terjadi ruam kulit, rash atau hive. Jadi peninggian di kulit, kemerahan seperti orang alergi. Yang kedua adalah gangguan memori. Kita akan lebih mudah untuk lupa. Ini juga adalah efek dari konsumsi MSG atau micin yang berlebihan. Kemudian mood swing, orang lebih gampang untuk irritable, ya, lebih gampang untuk marah, lebih gampang untuk moody. Kemudian nyeri sendi, ini juga banyak terjadi ketika kita over konsumsi MSG. Dan kalau kamu masih belum peduli dengan 4 dampak ini, 4 efek dari MSG atau micin ini, yang kelima adalah ini juga bisa menyebabkan kamu penumpukan lemak perut. Kok bisa? Padahal MSG kan nggak ada kalorinya. Selama ini kita berpikir segala sesuatu yang nggak ada kalorinya itu aman untuk penumpukan lemak, nggak bikin kamu gemuk. Sayangnya, MSG menurut penelitian ini bisa meningkatkan insulinmu sampai 300 kali lipat. Ini yang menyebabkan kamu akan mudah menyimpan lemak perut. Masih ingat kan apa yang saya bahas mengenai apa dampak insulin yang berlebihan? Jadi bukan sekedar masalah kalori, ya. Ini perlu kamu juga hindari, perlu kamu pertimbangkan ketika kamu konsumsi MSG, apalagi kamu konsumsinya sehari-hari.